Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat, di mana submateri akan kita fokuskan adalah menentukan faktor dan akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum dilanjut ke inti, kita terlebih dahulu harus mengenal tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya itu nggak boleh sama dengan 0, ya, a-nya tidak boleh 0. Dan a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Kenapa dinamakan persamaan? Karena ada tanda sama dengannya. Kenapa dinamakan kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari suatu variabelnya adalah 2. Materi tentang menentukan faktor dan akar persamaan kuadrat ini harus kalian pahami dengan sungguh-sungguh, karena memang materi ini merupakan materi yang menjadi pondasi bagi pembelajaran matematik berikutnya. Bahkan untuk di fisika, kimia pun ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara menentukan faktor dan akar persamaan kuadrat ini. Maka dari itu, simaklah baik-baik materinya, catat, dan lalu kerjakan latihannya. Definisi dari faktor jika kita kaitkan pada suatu bilangan adalah, misal jika kita punya suatu bilangan A, maka kita harus mencari tahu bilangan berapa saja yang jika dikalikan bisa menghasilkan A. Dalam hal ini, kalau kita misalkan pemisalan A tadi dengan bilangan yang lebih jelas, yaitu 15, maka kita harus mencari tahu bilangan berapa saja yang jika dikalikan bisa menghasilkan 15. Kita tahu 15 itu bisa kita dapatkan dari 1 dikali 15, 3 dikali 15, min 1 dikali min 15, dan min 3 dikali min 5. Sehingga kita bisa simpulkan faktor dari 15 adalah min 15, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan 15. Jika dalam persamaan kuadrat, arti dari faktor maksudnya adalah kita harus mencari tahu susunan aljabar yang memungkinkan jika dikalikan bisa menghasilkan bentuk persamaan kuadrat ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan di contoh soal. Sedangkan akar merupakan nilai suatu variabel, dalam hal ini variabel x, yang jika disubstitusikan bisa menghasilkan nilai yang benar. Kalau mengikuti bentuk umum ini, artinya jika kita mensubstitusikan x-nya ini dengan suatu bilangan, maka akan bernilai 0 nanti sebelah kirinya, sama dengan yang sebelah kanan. Sebenarnya ini bisa kita cari secara tebak-tebakan, tapi alangkah lebih mudah ini kita cari jika faktornya sudah ketemu. Nah, untuk menentukan faktor dan akar persamaan kuadrat saya bagi menjadi dua berdasarkan kemampuan metodenya. Yang pertama ada cara atau metode multi, artinya setiap persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Ada dua metodenya, yakni ada rumus ABC dan kuadrat sempurna. Lalu ada cara yang non multi, artinya tidak semua soal bisa dikerjakan dengan metode ini, yaitu cara yang dinamakan memfaktorkan. Ketiga cara ini merupakan pilihan, tergantung kalian nyamannya yang mana, tergantung soal yang bisa diselesaikan oleh yang mana, ya. Tapi lebih saya sarankan kalian menggunakan cara yang memfaktorkan dulu, karena cara ini adalah cara yang lebih mudah ketimbang dua cara yang multi, ya. Karena kebanyakan soal yang ada di SMA ini biasanya bisa dikerjakan dengan cara memfaktorkan, biasanya, ya. Nah, jika cara memfaktorkan tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kalian tinggal pilih apakah mau menggunakan rumus ABC ataukah kuadrat sempurna. Kita langsung ambil salah satu contoh.
Nah, kita akan kerjakan nomor 1 ini dengan 3 metode sekaligus dan kita lihat apakah hasilnya akan sama atau tidak. Tentukan faktor dan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Cara yang akan kita gunakan pertama kali adalah dengan menggunakan rumus ABC. Oke. Nah, di sini ada x1,2, maksudnya adalah kita akan menemukan nilai 2x. X-nya ada 2 nanti. Yang ada x1, ada x2 dengan rumus ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita cek dulu apakah persamaan ini sudah memenuhi bentuk umum atau belum. Kita tulis dulu bentuk umumnya. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya nggak boleh 0. Kita lihat di sini, ini sama-sama dengan, lalu sebelah kanannya juga 0. Artinya ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Kita tinggal tentukan berapakah nilai a-nya. Kita lihat di sini. Di sini bukan berarti tidak punya nilai a. Ini punya nilai a tapi tidak ditulis. Berapa nilai a-nya? Nilai a-nya adalah 1. Artinya jika koefisien x kuadrat itu tidak ditulis, maka kita bisa tuliskan dengan 1. Lalu ada b-nya sama dengan min 5 dan c-nya sama dengan 6. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja ke rumus. Dimana rumusnya adalah x1 x2 itu min b. Min b-nya kita tahu di sini adalah min 5 plus minus b kuadrat, berarti min 5 kuadrat min 4 kali a-nya itu 1 ya, kali c-nya itu 6 dibagi 2 kali a-nya itu 1. Kita hitung min kali min plus, jadi plus 5 plus minus b kuadrat min 5 kuadrat yaitu min 5 kali min 5 yaitu 25, min 4 kali 1 kali 6 jadi min 24 per 2 kali 1 2 ya, sehingga 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 yaitu 1 per 2, sehingga jadi 5 plus minus 1 per 2. Nah, setelah ini kita tinggal tentukan x1 nya itu berarti 5 pakai yang plus, bebas sebenarnya mau min dulu atau plus dulu terserah ya. 5 plus 1 per 2 atau 5 tambah 1 nya 6 bagi 2 yaitu 3, dan x2 nya yaitu 5 min 1. Kalau tadinya plus sekarang jadi min ya, kan ini kan plus minus, per 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini kita sudah temukan berapakah nilai x nya, yaitu 3 atau 2. Sehingga maksudnya adalah kalau 3 kita substitusikan ke sini, maka akan menghasilkan 0. Kalau tidak percaya kita buktikan ya, satu saja nih. X sama dengan 3. Maka kalau persamaannya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, berarti 3 dikali 2 min 5 dikali 2 dikali 3 plus 6 sama dengan 0. Jadi 9 min 15 plus 6 sama dengan 0. 9 min 15 jadi min 6 plus 6 sama dengan 0. Min 6 plus 6 yaitu 0. Ya, hasilnya akan sama dengan yang kanan. Begitupun yang 2 sama saja. Ya, kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Nah, inilah yang dinamakan akar. Akar yang pertama kita dapatkan 3 dan akar yang kedua kita dapatkan 2. Terus yang mana yang faktor? Nah, inilah kalau rumus ABC kita langsung ketemu akar. Ya, langsung ketemu akar, tidak ketemu faktor dulu. Bagaimana kalau kita mau membuatnya jadi akar misalkan? Ya, kita tinggal tulis x-nya kan tadi sama dengan 3. Maka 3-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi x min 3 sama dengan 0. Ya, lalu yang kedua x-nya itu sama dengan 2 sehingga x min 2 sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadi faktor. Kalau misalkan faktornya 2 dan 5, berarti artinya 2 dikalikan 5 itu jadi berapa? Jadi 10. Nah, ini pun sama.
Kalau X min 3 dikali X min 2 itu akan menghasilkan X kuadrat min 5X plus 6. Kalau tidak percaya, kita buktikan ya. X kali X jadi X kuadrat, X kali min 2 jadi min 2X, min 3 kali X jadi min 3X, dan min 3 dikali min 2 jadi plus 6 ya, sama dengan X kuadrat. Nah ini min 2 min 3 bisa kita operasikan jadi min 5X plus 6. Nah X kuadrat min 5X plus 6 sama ya, X kuadrat min 5X plus 6 ya. Jadi kesimpulannya faktornya itu adalah X min 3 dan X min 2 dikalikan ya. Lalu akarnya yaitu X1 nya 3 dan X2 nya itu sama dengan 2 ya. Tidak terbawa kasihan. Kita akan kerjakan contoh soal alt 1 ini dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah pindahkan C nya ya. Nah ini pindahkan C. Jadi berarti yang kirinya kan tinggal X kuadrat min 5X ya, sama dengan C nya pindah jadi min 6. Setelah itu bagaimana? Bagi B nya dibagi 2 ya, sehingga kalau min 5 dibagi 2 ya jadi min 5/2. Setelah itu bagaimana? Tulis lagi X kuadrat ya min 5X. Terus untuk apa min 5/2 nya ini? Untuk ditambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan, tambah min 5/2 tapi dikuadratkan. Harus adil ya, yang kiri ditambah min 5/2 dikuadratkan, yang kanan pun sama, harus min 6 ditambah min 5/2 dikuadratkan. Sehingga yang kirinya itu akan menjadi satu faktor saja yang dikuadratkan, yaitu X min 5/2 dikuadratkan. Tidak usah dihitung dari mana, yang jelas kalau ini yang min 5/2 berarti ini tinggal tulis min 5/2. Kalau di sini plus 5/2, di sini tulis plus 5/2. Kalau di sini 10, tulis 10 dan lain sebagainya. Nah yang kanan yang kamu hitung min 6 min 5 dipangkatkan 2 jadi plus 25, 2 dipangkatkan 2 jadi 4. Sehingga X min 5/2 dikuadratkan akan jadi min 6 ya, min 6/1 plus 25/4. Kita samakan penyebutnya, 1 dan 4 berapa KPK nya? 4 ya, 4 bagi 1 4 kali min 6 jadi min 24. 4 dibagi 4 1, 1 kali 5 jadi 25 plus 25. Disini jadi X min 5/2 pangkat 2. Sehingga min 24 ditambah 25 jadi 1/4, yang ini jadi X min 5/2 pangkat 2. Setelah itu bagaimana? Pindahkan si kuadrat atau pangkat 2 ini ke sebelah kanan, sehingga jadi X min 5/2 sama dengan akar ya. Kalau pindah ruas, pangkat berubah jadi akar. Akar dari 1/4. Nah, di sini kalau sudah akar berarti plus minus. Ya. Berarti sama dengan X min 5/2 plus minus akar dari 1/4 kan 1/2 ya. 1/2. Sehingga kita bisa cari tahu nilai X yang pertama ini adalah plus 1/2, min 5/2 nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 5/2, jadi 6/2 atau 3. Yang X keduanya itu jadi min
1/2 ditambah 5/2. Min 1 tambah 5 jadi 4/2 atau sama dengan 2. Sama ya, 3 dan 2 si akarnya. Tentu saja kalau akarnya sama, faktornya pun akan sama dengan menggunakan metode rumus ABC yang tadi. Masih dengan contoh yang ke-1, dengan menggunakan metode memfaktorkan. Tentukan faktor dan akar dari persamaan x kuadrat min 5x plus 6. Kita tulis dulu x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Sama seperti halnya kuadrat sempurna dan rumus ABC, ya, kita cari tahu dulu A-nya itu 1, ya, B-nya itu min 5, dan C-nya adalah 6. Langkah kedua adalah kalikan A kali C. 1 dikali 6 sama dengan 6 ya. Nah, kita cari tahu faktor dari 6 itu berapa saja. Ada 2 kali 3, ada min 2 dikali min 3, ada 1 dikali 6, ada min 1 dikali min 6, dan seterusnya. Oh enggak, cuman segini aja ya. Cuman segini. Lalu kita rubah operasi perkalian ini jadi pertambahan. Plus 2 tambah 3 5, min 2 tambah min 3 min 5, 1 tambah 6 7, dan min 1 tambah min 6 yaitu min 7. Lalu kita cari mana yang kalau dikalikan bisa menghasilkan A kali C, dan kalau ditambahkan bisa jadi B. B nya itu min 5. Tentu saja yang kedua ini ya. Nah ini, maka yang kita pilih adalah min 2 dan min 3. Kita tulis di sini x min 2 dan x min 3 sama dengan 0. Kalau ininya plus ya tulis di sini plus. Ya, begitupun yang kalau 3-nya plus ya tulis plus. Kalau ini semuanya min, ya berarti tulis x min 2, x min 3 per 1. Per 1. 1 ini dapat dari mana? 1 itu dapat dari A. Ya. Mau A-nya berapapun itu tetap harus dibiasakan selalu ditulis. Karena dikhawatirkan nanti lupa kalau A-nya tidak 1 gitu. Kita lanjut. X min 2 per 1 jadi X min 2. X min 3 jadi X min 3 sama dengan 0. Nah, inilah faktornya. Ya. Lalu kita cari akarnya. X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2 ya. Yang ini X-nya sama dengan 3. Nah, hasilnya tetap sama saja. Mau dikerjakan dengan rumus ABC, kuadrat sempurna, atau memfaktorkan, tetap sama-sama menghasilkan nilai akar atau nilai X-nya 2 atau 3. Dan faktornya sama juga, X min 2, X min 3. Contoh kedua. Tentukan faktor dan akar dari persamaan kuadrat 5x min 3 sama dengan min 2x kuadrat. Kita tulis dulu persamaannya. 5x min 3 sama dengan min 2x kuadrat. Ternyata ini belum sesuai dengan bentuk umum ya. Maka dari itu kita sesuaikan dengan bentuk umum terlebih dahulu susunannya. Karena di sini min 2x kuadrat yang merupakan ax kuadratnya itu ada di sebelah kanan, maka kita pindahkan ke sebelah kiri dulu sehingga jadi berubah tandanya ya. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan a nya itu 2, b nya itu 5, dan c nya itu min 3. Sehingga kalau kita cari x1 2 nya, maka akan menjadi min b plus minus b kuadrat min 4ac per 2a. Min b berarti min 5, b nya 5 ya, plus minus b kuadrat berarti 5 kuadrat min 4 dikali
A-nya 2, C-nya min 3. Sama per 2 kali A-nya 2. Setelah itu min 5 plus minus 25 min 4 kali 2 8, 8 kali min 3 jadi plus 24 per 4 sama dengan min 5 plus minus akar dari 49 per 4. Berapa akar 49? Kita tahu akar 49 itu adalah 7 per 4. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan X yang pertamanya itu adalah min 5 plus 7 per 4. Jadi min 5 plus 7 itu 2 per 4 atau 1 per 2 ya. Atau X keduanya itu adalah min 5 min 7 per 4. Jadi min 12 dibagi 4 atau sama dengan min 3. Inilah akarnya, yaitu 1 per 2 atau min 3. Lalu faktornya bagaimana? Berarti X sama dengan 1 per 2, maka X min 1 per 2 sama dengan 0. Atau kalau misalkan ininya tidak bilangan bulat, maka seakan-akan 2-nya pindah ke sini, ke depan X. Seakan-akan ya, 2X min 1 sama dengan 0. Kenapa saya bilang seakan-akan? Karena ini tuh sebenarnya dikali 2 ya. Sebelah kiri dikali 2, sebelah kanan dikali 2. 2 kali X kan 2X, 2 kali min setengah kan jadi min 1, 2 kali 0 kan 0. Jadi ini faktor yang pertamanya. Faktor yang keduanya, X sama dengan min 3 atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, faktor keduanya adalah X plus 3. Jadi kalau 2X min 1 dikali X plus 3, maka akan menjadi ini ya, akan menjadi ini. Masih contoh soal yang kedua, kita gunakan metode kuadrat sempurna. Kita tulis dulu persamaannya. 5x min 3 sama dengan min 2x kuadrat. Kita pindahkan min 2x kuadratnya jadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 agar sama menjadi bentuk umum. Setelah itu, karena A-nya di sini tidak 1, maka kita harus bagi dengan A. Dalam hal ini kita bagi 2. Semuanya kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 jadi 1x kuadrat plus 5 dibagi 2 ya. Kita tinggal tulis saja 5 per 2x. Lalu yang ini min 3 per 2 kita tulis min 3 per 2. Sama dengan 0 dibagi 2 ya 0. Setelah itu bagaimana? Pindahkan kan si C-nya tadi. Jadi x kuadrat plus 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Kita pindahkan si mana C-nya, pindah ke sebelah kanan ya. Setelah itu kita bagi si B-nya oleh 2 dibagi 2, sehingga kalau 5 per 2 dibagi 2 ya jadi 5 per 4 ya, 5 per 4. Setelah itu kita tulis, oh ya ini X, kita akan mencari X1 dan X2 ya, berarti X1 2. Berarti kita tinggal tulis X kuadrat plus 5 per 2X, kita tambahkan dengan B-nya yang dibagi 2, berarti 5 per 4 tadi, yang dikuadratkan. Dan kita harus adil, sebelah kanan pun seperti itu. 3 per 2 ditambah 5 per 4 dipangkatkan 2. Oke. Sehingga X kuadrat plus 5 per 2 X plus 5 per 4 kuadrat itu akan sama dengan 3 per 2
ditambah 25 per 16 ya. Nah, kita bisa samakan dulu penyebutnya jadi 16. 16 dibagi 2 88 kali 3 24. 16 bagi 16 1 kali 25 25. Jadi sama aja kayak 49 per 16. Nah, sebelah kirinya bagaimana? Ya, kita tinggal tulis X plus 5 per 4 dipangkatkan 2. X plus 5 per 4 dipangkatkan 2. Sehingga kalau X plus 5 per 4 itu akan jadi akar, plus minus akar dari 49 per 16. X plus 5 per 4 sama dengan plus minus akar 49 nya 7 dan akar 16 nya 4. Sehingga kita bisa cari tahu X yang pertama itu adalah plus 7 per 4 ya, min 5 per 4. Lalu sama dengan 7 dikurangi 5 jadi 2 per 4. Ini X yang pertama. X yang keduanya yaitu min 7 per 4 min 5 per 4 atau min 12 per 4 atau sama dengan min 3. Kita dapatkan sama seperti tadi ya. X yang pertamanya itu 2 per 4 atau setengah ya, sama-sama dibagi 2. Lalu X yang keduanya adalah min 3. Contoh soal kedua dengan menggunakan metode memfaktorkan. Kita tulis dulu persamaannya. 5x min 3 sama dengan min 2x kuadrat. Kita pindahkan menjadi bentuk umum sehingga jadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Setelah itu kita cari a nya itu 2, b nya itu 5, dan c nya itu min 3. Lalu kita kalikan A kali C berapa? 2 dikali min 3 jadi min 6 ya. Nah, setelah itu kita cari faktor dari min 6. 1 dikali min 6, lalu ada min 1 dikali 6, lalu ada 2 kali min 3, dan ada min 2 dikali 3. Kalikan, benar ya? Jadi min 6 semuanya. Setelah itu kita tambahkan, rubah operasi perkalian jadi pertambahan. 1 ditambah min 6 jadi min 5, min 1 tambah 6 jadi 5, 2 ditambah min 3 jadi min 1, min 2 tambah 3 jadi 1. Mana yang sama dengan P? Ada tidak? Ada ya, 5 nih. Ya, berarti yang kita pilih adalah ini. Setelah itu kita tinggal tulis X min 1 karena ini min 1 kali X plus 6 sama dengan 0 per 2 jadi X min setengah X plus 3 sama dengan 0. Karena min setengah ini tidak bisa jadi bilangan bulat, maka seakan-akan 2 nya pindah ke depan X, jadi 2X min 1 dikali X plus 3 sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan faktor. Nah, ini faktor. Nah, setelah itu kita bisa cari tahu berapakah nilai akarnya. Berarti tinggal kita tulis 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan setengah. Lalu X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Ternyata mau dikerjakan dengan cara kuadrat sempurna, rumus ABC dan memfaktorkan, itu semuanya menghasilkan nilai yang sama. Maka dari itu silahkan pilih mana yang menurut kalian mudah.